notabene ekonominya kurang. Oh gitu. Jadi di Farmel itu 99% itu adalah siswa beasiswa. Mereka tidak bayaran, mereka dikasih fasilitas lapangan, seragam, sepatu. Gitu. Oh tinggal main aja, tinggal main. Nah 1% itu adalah beberapa anak-anak yang mungkin ekonominya lebih mampan ya. Halo sahabat GAN semua, kembali bersama saya Jul di sini menemani kalian membahas topik-topik menarik tentang sepak bola, terutama pembinaan sepak bola di kalangan anak-anak. Sebelumnya saya ucapkan salam pembinaan. Kali ini saya tetap bersama sahabat saya, mentor saya, Kang Afani. Kang, Ya. dan saya di bintang tamu kita kali ini ada Coach Budi dari Farmel. Farmel. Gimana Coach? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, kita mau bicara-bicara soal sepak bola. Kebetulan kan di sini ada dari sekolah sepak bola Farmel, mungkin bisa memberikan sedikit wawasan kepada sahabat-sahabat GAN semua soal apa sih Farmel itu, apa sih sepak bola anak itu, dan selanjutnya dan seterusnya. Gimana Coach? Selama pandemi gimana untuk latihan? Selama pandemi ini memang kita terhalang ya, karena lapangan kita tuh berada di lingkungan sekolah, jadi kita ikut-ikutan terkena dampak nih. Nah, jadi yang biasanya rutin seminggu 2 kali, sekarang kita akalin jadi pecah semuanya. Ada yang seminggu sekali, ada yang di hari biasa latihannya. Jadi memang luar biasa dampaknya pandemi ini ya. Cuma memang kita punya komitmen terhadap anak-anak. Kita kembalikan ke orang tua. Mau kita mulai latihan, apa kita tetap ikutin pandemi ini? Artinya apa? Kalau orang tua memberikan jaminan, kami siap, gitu kan? Artinya manajemen tidak akan dituntut apa-apa kalau terjadi sesuatu. Tapi kami pun memberikan persyaratan. Yuk kita list yang udah vaksin, misalnya orang tuanya, anak-anaknya yang sudah divaksin. Kita lihat berapa persen sih yang sudah, ternyata banyak, lebih dari 75%. Udah, ayo kita mulai latihan. Berarti sekarang udah mulai latihan lagi nih? Alhamdulillah sudah, semua memang belum efektif ya, karena memang masih ada juga orang tua yang takut. Masih yang takut ya? Betul. Tapi per hari tadi saya sudah sampaikan jadwal baru latihan. Supaya tidak terjadi penumpukan, supaya tidak terjadi banyak-banyak kelompok umur yang bersinggungan. Sudah sampaikan, alhamdulillah manajemen sudah setuju ya. Dibuat jadwal semua jadwal ya? baru yang tadinya kita memang semua tumpuk di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu supaya apa? Sebenarnya tidak mengganggu sekolah. Cuma sekarang karena banyak juga yang sekolahnya tetap muka, jadi kita bagi kategori dewasa, kita atur ulang kita di hari biasa sore. Nah, yang khusus grassroots 2009 sampai ke 2014 itu kita tempatkan di Sabtu Minggu. Dari pagi sampai ke siang. Tapi hanya pagi ke siang aja, sore nggak ada ya? Pagi siang aja, sore kita khusus untuk anak-anak yang dewasa. Oh iya. Jadi ya sepak bola ada di mana sih lokasinya? Kita home base kita di Rehan Sport Center di Islamic Village Karawaci. Oh Karawaci, Tangerang ya. Jadi kalau SSW kita tuh namanya FIFA. Farmel Eastfield Football Academy. Jadi kalau orang-orang tahunya adalah Farmel. Farmel, jadi kependekan nama pendeknya. Kalau bisa boleh tahu kapan sih dibentuknya? 3 tahun yang lalu ya, ini diprakarsai oleh seorang pengusaha muda, namanya Pak Eko Setiawan, pemilik dari Farmel Group. Jadi beliau punya anak itu di umur 12 ya sekarang, mau menyalurkan bakatnya, dan beliau lihat anak-anak lain juga perlu penyaluran bakat. Jadi dia bentuklah iseng, sebenarnya dia awalnya itu iseng. Dia bikin satu kategori di 2009, dia ambil beberapa pelatih. Pelatih awal, generasi awal kita tuh ada almarhum Coach Leo Saputan. Leo Saputan, ya. Almarhum. Terus ada Coach Reza, terus ada Coach Joko. Nah itu mereka yang cikal bakalnya. Namanya iseng, ya udah ada event di Singapura, JSSL. Baru 2 bulan berdiri, kirim 4 tim langsung. Karena apa? Fun, dia punya passion di sepak bola. Dan anak-anak yang direkrut itu adalah anak-anak sekitar Tangerang, Depok, Parung, yang notabene
ekonominya kurang. Oh gitu. Jadi di Farmel itu 99% itu adalah siswa beasiswa. Mereka tidak bayaran, mereka dikasih fasilitas lapangan, seragam, sepatu. Gitu. Oh tinggal main aja, Tinggal datang main. Nah 1% itu adalah beberapa anak-anak yang mungkin ekonominya lebih mampan ya. Jadi mereka bayaran tuh enggak, ada juga yang bayaran cuma 50%, 30%. Jadi tidak jadi tolak ukur untuk manajemen. Kalau untuk di Farmel sendiri ada tingkatan umur nggak bang? Paling muda sekarang ini kita 2014. Nah, paling tua itu ada Liga 3 kita. Kita punya tim Liga 3. Oh, udah masuk ikut Liga 3? Insya Allah tahun ini kita ikut bertarung di Liga 3. Oh, alhamdulillah begitu. Jadi kita baru 3 tahun tapi sudah progresnya sudah cukup kencang juga cukup kencang karena apa, komitmen dari owner ingin membina sepak bola yang berkesinambungan dari usia dini, menengah sampai ke dewasa. Gitu. Jadi kita berikan semuanya dalam satu tempat. Kendala sekolah sepak bola saat ini adalah lewat dari usia 15 mereka entah mau kemana. Oh, bingung Karena mereka nggak punya jenjangnya. Ya mungkin dari Kang Ikhwan sebagai senior lebih paham lah. Kenapa banyak SSB setelah usia 15 itu jadi pemain tarkam anak-anaknya? Gimana tuh Kang? Ya, jadi memang ada seperti pemrograman terputus di kalangan masyarakat seperti itu apa pendapatnya. Di teman-teman di sana sepertinya nggak putus, katanya itu langsung ke klub amatir. Nggak seperti itu juga. Gitu. Prakteknya nggak seperti itu. Yang betul tuh kalangan masyarakat what's next-nya betul harus dijawab. Semestinya di asosiasi kota atau asosiasi kabupaten itu ada kelompok usaha yang menengahi sebelum ke klub amatir atau klub pro. Betul. Nggak bisa juga dijawab di klub pro ada elit akademi. Ya berapa yang ke sana? Iya. Nah, lalu klub amatir ya usia berapa juga? Kita seratin ke atas. Betul. Di sini setelah 15 mandek. Ya. Jadi kalau seandainya terjadi kemandekan gitu harusnya gimana tuh Kang? Kan ini nggak kesinambungan karena klub yang namanya amatir itu membuat seleksi. Adalah di internet seleksi, aduh saya sedih itu. Kok seleksi ya, dia kan harusnya membina. Lebih sedih lagi ketika elit klub pro-nya bilang seleksi juga. Dan habis itu bayar lagi. Bayar. Jadi kalau boleh yang namanya kesinambungan itu coba dilihat lagi deh. Ya. Kita tuh harus didesain pembinaan yang berkesinambungan dari mulai usia dini, usia muda, senior, amatir, pro. Senior itu ada 2, yang amatir ada. Senior di amatir seperti Liga 3 tadi yang ditetapkan itu adalah amatir. Jadi ada putus-putus. Kalau saya yang pernah di sana kan nggak bisa ngeritik PSSI di sana. Tapi ini yang putus loh. Kalimat yang saya ucap ini adalah kalimat masyarakat sepak bola. Mewakili lah. Ya, sepanjang terputus seperti ini, buat saya nggak mungkin membuat timnas yang tangguh. Ya. Betul. Jadi kalau timnas yang ada adalah memilih pemain dari yang ada, bahasa saya. Tapi kalau sudah berkesinambungan pembinaannya, desainnya bagus, ada pola pembinaan sepak bola nasionalnya, itu nanti timnas itu dipilih pemain terbaik dari yang terbaik. Sekarang sulit pemain terbaik dari yang ada. Jadi ketika dia dikirim ke luar negeri segala macam, saya ikut senang sebagai warga Indonesia, dia main di klub asing di negara sepak bola Asia besar, Eropa besar. Apa dia di sana elit? Tidak. Waduh, mereka kerja keras untuk sampai bisa masuk jadi cadangan. Jadi cadangan itu saya. Inti di divisi yang lebih rendah itu kan apa? Karena di sininya dulu tidak diberi basic atau fondasi yang kuat. Kita kemarin mirip yang ini ya. Fondasinya kuat di usia dini, usia muda. Itu seperti kemarin saya bilang, dia merupakan apa ya? Bangunan kan mesti punya fondasi yang kuat. Dia mau tingkat berapa sampai ke Eropa sekalipun, kalau tingkat fondasi yang sebelumnya usia dini usia mudanya kokoh, nggak ada masalah. Tapi kita di sini seperti itu. Kalau Coach Budi ini udah berapa lama kali di sana? Saya hampir 2 tahun. Sekarang pegang usia berapa? Saya pegang fokus ya. Saya fokus pengembangan di usia prestasi dari U12 sampai ke Liga 3. Tapi secara keseluruhan itu di bawah tanggung jawab saya untuk
pembinaan. Pembinaan. Nah, jadi gini, kita punya usia 2014 usia 7 ya. Itu benar-benar kita dedikasikan seorang pelatih yang memang mindsetnya adalah bukan untuk mencari prestasi, Ya. tapi memang benar-benar untuk grassroots. Ya, dia fun football, happy. Jadi ya udah anak-anaknya mau happy muter-muter di lapangan mau apa itu. Yang penting anak-anak dengan gaya ini mereka dulu gitu ya. Terus. Dan alhamdulillah sekarang 2014 kita tuh 7 kita tuh ada sampai 20 anak. 20 anak ya. Lumayan dong ya. Ya. Jadi itu kita berkesinambungan terus. Sekarang kita lagi coba buat sebuah akademi. Untuk kedepannya ini mau Untuk lagi kedepannya kita akan buat akademi karena apa? Ya tadi yang tadi Kang Iwan bilang harus ada jenjang buat anak-anak ini. Iya. Ya dia mau cuma sekedar hobi atau dia juga sekedar mau cari prestasi. Kalau dia mau prestasi ya akademi larinya. Tapi kalau cuma hobi ya SSD lah cukup. Gitu. Karena apa? Pola pelatihannya akan beda. Dari yang SSB sama akademi pola pelatihannya beda. Bedanya di bola kalau boleh tahu di Materinya. Materi di berlatihnya intensitas latihannya itu jauh beda antara SSB dengan akademi. Nah, di akademi itu bisa 5 kali dalam seminggu latihan tanpa putus. Kalau SSB sekarang maksimal ya 2-3 kali. 2-3 kali udah dianggap cukup lah ya. Dianggap Seperti cukup, itu ya. ya. Karena sini kendala yang kita hadapi di Indonesia bukan cuma di Jakarta, di Jawa, itu ada lapangan. Masalah lapangan ya. Lapangan. Semua orang bilang, "Woi, saya bikin akademi. Woi, saya bikin akademi." Punya lapangan nggak? Nah. Itu. Jangan sekarang gini Kang Ikhwan yang udah lama di Persib punya lapangan nggak Persib? Kebetulan punya, tapi punya pemerintah. Ya berarti seperti yang pembicaraan kita sebelumnya kan dengan dari Persigawa itu ya. Jadi belum punya Home base. atas nama pribadi. Mereka terkendala dengan lapangan ketika pandemi gini. Kalau dari Persigawa kan mereka otomatis total berhenti karena memang mereka sewa lapangan lewat lapangan punya katakanlah punya pemerintah ya. Dan pemerintah mewajibkan untuk memberhentikan semua kegiatan. Akhirnya ya otomatis terhenti semua. Nah itu. Nah kalau ada nggak sih kan solusi misalkan sekolah sepak bola atau pihak pemerintah atau kita bicara lebih luas lah pemerintah gitu ya menyediakan lapangan sepak bola khusus mereka untuk akademi gitu ada nggak sih? Belum ada ya. Tapi yang pasti tadi sebelum perbincangan ini Pak Budi saya bilang Kemenpora harus punya peranan tapi bukan peranan yang seperti apa tadi bercampur sama kewenangan federasi, yaitu sarana fasilitas tadi. Mulai dari yang buat SSB atau akademi atau klub terus. Nah, concernnya di situ. Jadi ketika di seluruh dunia satu-satunya kepres untuk percepatan pembangunan nasional itu di Indonesia, itu saatnya untuk itu. Harusnya. Karena nanti pelaku-pelaku sepak bola itu udah punya turunan ilmunya dari mulai FIFA, FC, ke PSSI. Seperti di Indonesia misalnya ada Piala Indonesia, di FIFA-nya ada FIFA Grassroots Guideline misalnya. Sudah ada semua. Ini yang belum ada gitu. Jadi dia nanti dimudahkan. Kita di Science Sport ada bilang sekurangnya 4.000, 7.000, 10.000 akan bisa dikejar kalau ada lapangannya. Nah itu betul. Karena itu jam latihan menentukan nanti seperti apa di kemudian hari. Berapa lama itunya, pembinaan, jangka pembinaannya. Jadi yang menyewa atau bukan menyewa barangkali ya, yang dipinjami, dijadwalkan lapangan itu harus terus menerus itu. Nggak bisa juga 2 tahun kemudian dilihat lagi ya siapa yang di sini, nggak bisa. Bisa dibilang sekarang ini satu lapangan itu bisa dikelola oleh beberapa macam. Betul itu sewaan dari bukan yang disediakan tadi Kemenpora. Betul. Karena sewa jatuhnya. Ya, mungkin agak menolong di provinsi tertentu termasuk DKI misalnya ya. Ada sarana olahraga milik dia bisa sewa murah misalnya. Tetapi itu tidak cukup karena SSB-nya lebih banyak. Menjamur. Apakah memang solusinya pemerintah harus menyediakan itu atau seperti apa? Ada nggak sih kan? Nah, kalau dari obrolan sama kawan-kawan staf Kemenpora ada. Baru sekedar obrolan. Ya bukan, sebetulnya ada. Tapi itu setelah saya lihat-lihat terbatas juga jumlahnya. Ada suka diserahkan, oke ini provinsi aja lah, kalau DKI kan kota ya. Kota, betul. Oke. Tapi kalau yang lain
Kan nggak seperti itu. Enggak. Apalagi kalau nyari lapangan di Ya, DKI kan kita gampang kalau soal budgeting yang kurang kan ada yang namanya prioritas. Kalau prioritas itu dibalikan sama yang namanya sentra pembinaan. Indonesia itu dari zaman pola pembinaan sepak bola nasional dulu, ada yang namanya sentra pembinaan, misalnya Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Jayapura. Nah, di situ lebih prioritas, jadi lapangannya lebih banyak karena penggunanya dan penggemar anak kecilnya itu banyak. Jadi bukan aja yang paling populer adalah usia 10 sama 12 misalnya kalau ada event festival ya di anak-anak. Tapi kalau di kota-kota yang banyak penggemarnya itu, kabupaten banyak penggemarnya itu 6 juga ada. 6, 8 itu ada. Ada ya? Ya. Jadi kita harus sentra pembinaan dulu kalau memang terbatas. Kalau memang terbatas, tapi kan kenyataannya tapi kalau dari tempat coach sendiri belum punya lapangan sendiri? Kebetulan dari alhamdulillah kita kan menggandeng sekolah ya, Islamic Village. Jadi lapangan tuh punya Islamic Village yang kita gunakan. Jadi 7 hari dalam seminggu itu kita bebas. Bebas. Jadi kalau udah begitu kan enak kan ya. Makanya proyeksi yang tadi saya bilang orang bisa bicara, oh kita punya akademi, kita mau bikin akademi. Lapangannya masih numpang. Nah, nggak akan jalan programnya. Betul, makanya gitu. Karena kan harus rebutan dengan yang lain ya kan. Karena kita kenapa belum maju fondasinya, artinya ketika jadi pemain timnas ya masih belum kokoh gitu. Karena apa? Dia lahir dari SSB yang seminggu 2 kali. Paling banyak 3 kali. 5 kali itu paling ideal. Harusnya kan idealnya Tapi kan 5. Dan lebih ideal lagi kalau mengejar 4.000, 7.000, 10.000 jam pagi sore. Iya. Jadi dalam 1 minggu kata orang bule berarti ketemulah angka 10 kali sesi latihan. Itu baru bisa mengejar entah 4.000, entah 7.000, 10.000. Nah di sini ideal. Kayaknya karena sudah 5 kali seminggu. Bisa mungkin nggak kan kalau misalkan dari yang kita bicarakan tadi dengan Coach Budi ini bisa dijadikan sebagai percontohan nggak sih? Bisa. Dari jadwalnya saja yang 5, dari strukturnya juga ada direktur direktur teknik. Itu berarti sudah ada sesuatu yang bisa dicontoh buat yang lain. Jadi artinya sarana fasilitas lapangannya ada, sudah terstruktur. Kalau ada direktur teknik itu pasti ada goalnya atau aimnya akhir tahun ini, 2 tahun ke depan, 3 tahun. Oh, jadi sudah ada semua udah tertata dengan baik ya, jadi nggak asal-asalan gitu. Tadi saya bilang saya dulu nggak sehebat dia namanya Direkom itu seperti itu. Seperti itu. Berarti setiap ini bikin jadwal terus dong? Jadwal itu kan kita review ya. Kalau memang itu berlaku fleksibel, artinya jadwal itu kalau memang cukup yang tadi Kang Iwan bilang ya cukup, ya udah kita pertahankan. Tapi kalau itu dirasa kurang, misalnya di tengah-tengah perjalanan itu ada kompetisi atau ada liga, tentunya kita harus review lagi jadwalnya seperti apa. Nah, yang pada intinya kita nggak mau tujuan kita itu terganggu dengan jadwal. Jadi kita selalu bikin jadwal goal itu adalah 1 tahun. Jadi bukan tahun ini seminggu atau nggak jangka panjang langsung. Jadi kalau kita bikin program Januari 2000 misalnya 2020 ya, itu targetnya adalah di 2021 atau 2022, bukan 2020 lagi gitu. Contoh misalnya sekarang kita bikin untuk anak-anak ke U13, targetnya adalah goalnya adalah suratin U15 di tahun depan sama seleksi PSSI U16 di 2 tahun kemudian. Gitu. Nah untuk yang 2006 targetnya adalah tahun depan di U17 suratin gitu. Jadi bukan kita bikin tim hari ini buat cari prestasi sekarang. Berarti digodok dulu istilahnya sebelum. Jadi digodok setahun. Minimal. Nanti kalau memang setahun ini udah cukup buat perang katakanlah. Minimal di tahun berikutnya. Betul. Kita bukan tukang sulap, kita bukan sepak bola. Kalau ada direktur kompetisinya begitu kan. Jadi tujuannya atau goalnya, aimnya itu bukan satu. Jadi dari mulai individunya nanti seperti apa, tim yang dia punya seperti apa, kemudian ikut seleksi seperti apa yang bisa menghasilkan, misalnya tadi cerita ada 4 pemain yang sudah terpilih. Itu bedanya tanpa direktur sama direktur. Jadi udah terstruktur organisasinya, terstruktur desainnya. Jadi seperti itu tertata dengan baik ya. Tapi ini coach boleh tahu nggak sih, kalau untuk di tempat coach melatih sendiri ini, kalau untuk seluruh pelatihnya memang sudah harus punya license atau belum?
Dulu waktu berdiri ya, itu ya namanya hobi ya, si owner hobi tidak diwajibkan. Tapi yang tadi sekarang ada manajerial. Nah, kita wajibkan. Grassroots itu minimal di. Sekarang di atas grassroots itu ada usia golden age, ya, itu minimal sih. Sekarang kita punya B ada 3 pelatih, C ada 6, D ada 4. Kalau Coach Budi sendiri sekarang pegang license apa? Saya B. B. Kalau boleh tahu ngambilnya di mana tuh? B saya ambil di PSSI, gelombang kedua kemarin. C saya ambil di Singapura, grassroots saya ambil di Singapura. Gitu. Jadi 2 produk Singapura, 1 produk Indonesia. Bukan nggak cinta, cuma memang tadi kesempatannya yang nggak dapat karena saya nggak pegang klub, saya nggak pegang SSB. Itu jadi persyaratan mutlak ternyata di Indonesia. Gitu. Nah, alhamdulillahnya saya ambil di Singapura jadi malah kebuka network, kebuka jaringan. Gitu. Tapi sebetulnya sih ini pembicaraan kita bakal panjang nih Kang. Sebenarnya menarik juga kalau bicara dengan pelakunya langsung ya. Tapi kalau saya persingkat dulu nih. Kalau untuk dari sekolah sekolah sepak bolanya Coach sendiri sudah bisa ngirimkan pemainnya belum? Katakanlah di Liga Anak atau di timnas gitu. Dalam waktu 3 tahun berdiri ya, 2 tahun lah ya kita bilang serius. 4 anak kemarin sudah terpilih di U seleksi 16. Oh, timnas. Cuma ya balik lagi, pertanyaan kami dari awal, apa goalnya dari U16 ini? Sampai saat ini nggak jelas. Belum jelas. Ini udah bulan September. Dari mereka selesai ini kapan? Terakhir itu bulan bulan Juli. Bulan Juli. Kan dibagi berapa tahap gitu ya, panggil 1, 2, 3 ya nggak apa-apa. Bagi kami adalah satu kebanggaan anak-anak bisa mengirimkan masuk ke timnas gitu ya. Cuma misalnya golnya belum tahu itu buat timnas di piala mana, piala kambing deh, piala apa, kita juga kan belum tahu tuh gitu. Udah, walaupun anak-anak mengorbankan waktunya, tenaga, tapi berarti ini tinggal nunggu kepastian aja nih anak-anak yang udah lolos seleksi. Finalnya itu seperti apa? Nanti seperti apa gitu ya. Karena U16 udah nggak ada event lagi setahu saya sampai akhir tahun. Ya mungkin tahun depan U17 ya. Wallahu alam, gitu kan, kita nggak tahu. Kita saksikan aja dah kan ya. Mudah-mudahan aja ada gol yang lebih baik atau apa. Jadi, kalau ada direktur teknik itu enaknya gitu. Jadi ada sasaran untuk individu, tim. Ya. Kalau individu tuh dia harus sudah biasa menguasai ilmu sepak bola, tingkatannya seperti apa. Tim itu kalau dia ikut event level segini dia harus bisa manggung gitu ya. Sama pemain yang terbaik. Ada step-stepnya jadi Kang ya. Pemain yang terbaiknya itu masuk kelompok timnas apa. Kalau saya punya pengalaman sedikit, jadi ketika mau ngejar ke yang istilah timnas apa itu tadi, kita lihat dari dari yang mengurusnya itu, dia bilang persyaratan jadi timnas ini itu ABCD. Nah, si ABCD itu masuk ke program latihan. Yang yang kita kan pasti punya pemain banyak, tapi pasti ada ini bisa diangkat nanti. Yang diangkat nanti itu diberi porsi latihan tuntutan ketika seleksi nanti, supaya pada saat seleksi nanti itu dia ini makanan gua nih sehari-hari, gua bisa jalan seperti itu. Itu keuntungannya ada direktur teknik, mudah-mudahan semua. Sebetulnya pengertian direktur teknik itu ada 2 di sepak bola. 1 direktur teknik menyangkut pembinaan pemain dan tim. Ada lagi seorang direktur teknik yang juga connect sama kompetisi. Jadi kalau kompetisinya yang mau dibikin seperti apa, jadi pemainnya itu nanti standarnya seperti apa. Jadi ketemu golnya ya seperti itu sebetulnya. Tapi Pak Budi ini dari direkturnya dari sebuah pembinaan pemain dan tim di sebuah organisasi sekolah sepak bola, dan insya Allah nanti akademinya akan berdiri. Akademinya ya, amin, kita doakan semua lah Kang ya, supaya apa yang dicita-citakan dari sekolah sepak bola yang sekarang ini bisa tercapai akademi dan bisa menghasilkan tim atau pemain yang bisa berbicara banyak. Kita bukan cuma di timnas tapi di liga juga bisa jadi panutan buat pemain-pemain yang lain. Baik sahabat Gan semua, itu tadi pembicaraan kita dengan Coach Budi, dengan Kang Ahwani. Semoga ya mudah-mudahan sih kita dari pembicaraan ini ada sesuatu yang bisa kalian ambil, atau saya juga berdoa supaya sekolah sepak bola Coach Budi sekarang bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa dijadikan role model contohan untuk sekolah sepak bola yang lain. Jadi nanti berharap seperti itu aja. Baik teman-teman,
sampai ketemu lagi, nanti bisa kita lanjutkan coach ya. Siap. Mungkin karena masih banyak nih kalau sama itu baru sekarang itu. pelakunya langsung kayaknya banyak yang akan kita bahas dan kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan. Baik sobat Gan semua, kita lanjutkan di lain kesempatan. Hari ini kita berpisah dulu untuk berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatian sobat-sobat semua. Terima kasih. Salam pembinaan. Pembinaan.